Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar meskipun terkendala dengan jarak tidak bisa bertatap muka secara langsung. Di pertemuan yang ketiga ini anak-anakku kelas 8 langsung saja ya. Tapi sebelum itu kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillah atau Basmalah dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk Pak Roni sendiri, bermanfaat untuk anak-anak. Oke, kita mulai dengan bacaan Basmalah terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 8, pada pertemuan hari ini perlu saya sampaikan tentang evaluasi pada minggu kemarin. Anak-anak masih banyak yang belum paham tentang tugas yang saya berikan. Jadi nanti ketika ada tugas yang saya berikan, tolong diperhatikan benar-benar perintahnya apa, yang diupload apa, kemudian yang dikerjakan yang bagaimana. Karena saya pantau dari rangkuman itu masih banyak anak-anak kelas 8 yang belum paham apa yang diupload, terus kemudian rangkumannya hanya asal-asalan saja. Saya tidak mau seperti itu. Itu ya anak-anak. Kemudian untuk tugas pada pertemuan ketiga ini nanti akan lebih susah lagi. Nanti ada di deskripsi, tapi saya beri bocoran, kalian akan membaca di video, di-upload, kemudian di-storekan ke Pak Roni. Nanti baca saja. Nanti terakhir saya kasih tahu. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran oleh Pak Roni karena Askia dan Manduri. Tentu kalian tahu apa yang dimaksud dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena minuman keras, karena judi, karena pertengkaran ini tidak ada manfaatnya. Karena minuman keras, judi, dan pertengkaran ini adalah menyebabkan diri kita menjadi rugi, orang lain menjadi rugi. Oleh karena itu, oleh agama Islam dilarang dengan keras. Gitu ya. Pada peta konsep pada materi ini kita akan membahas tentang dalil surat Al-Maidah ayat 90, kemudian ayat 91 dan juga Al-Maidah ayat 32. Tolong disimak baik-baik. Surat Al-Maidah ayat 90, ayat 91 dan 32. Ya. Dengan harapan sampean bisa membaca dari ketiga ayat ini, kemudian bisa menghafal dari ketiga ayat ini, kemudian bisa memahami makna dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91, 90 dan 32, sehingga kalian jika paham tentang ayat ini, maka kalian akan paham bahwa Allah telah melarang kita minuman keras, melarang kita perjudian, melarang kita melakukan pertengkaran, tawuran, atau berselisih dengan orang lain. Kemudian juga memahami tentang hadis Rasulullah, yang mana hadis tersebut juga masih membahas tentang perjudian dan pertengkaran. Sehingga jika kalian faham tentang Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32 beserta hadis Rasulullah ini, maka kalian akan menjadi suri tauladan yang baik seperti yang dilakukan oleh seperti perilaku Rasulullah SAW. Jadi ada kata kuncinya ya, yaitu Al-Maidah atau Al-Quran, perjudian, dan minuman keras. Ketiga perilaku ini akan saling terkait. Ya,
minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Oke. Yang pertama, bagaimana toh bunyi Al-Maidah itu? Ini adalah kata kunci yang pertama. Membaca surat Al-Maidah 90, 91, dan 32. Dibaca ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijasum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr atau dalam artian minum minuman keras, berjudi atau mengadu nasib, berkorban untuk berhala, al-ansab, mengundi nasib dengan panah, azlam, adalah min amalis syaitan, adalah termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Artinya apa? Jangan kamu sekali-kali mencicipi, sekali-kali bergaul dengan teman-teman yang suka dengan 3 hal tersebut. Kenapa? Karena jika kalian bergaul dengan anak-anak tersebut, dengan teman-teman tersebut, maka lambat laun kalian akan mengikuti sifat dari diri mereka, yang mana sifat-sifat yang buruk. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 91. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat atau zikrillah. Jadi dengan minum khamr atau menimbulkan permusuhan itu menjadikan kamu lupa kepada Allah, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga sholat atau sholat. Maka berhentilah kamu jika kalian pernah melakukannya. Berhenti dari sekarang ya, dari pekerjaan-pekerjaan. Surat Al-Maidah ayat 91. Ya anak-anak, dari kedua ini masih dua ya. Dari kedua surat ini ayat 90, ayat 91, kita tahu bahwa Allah sangat melarang keras. Bukan Allah melarang itu dengan tanpa alasan. Karena apa? Kita tahu banyak sudah korban-korban dari minum minuman keras. Banyak sudah orang yang kaya jatuh miskin karena judi. Banyak sudah orang yang hilang kekeluargaan karena saling benci di antara orang lain. Jadi hormatilah orang, kemudian jauhilah minuman keras. Jauhilah, jangan mencoba untuk berjudi meskipun itu hanya kecil. Jangan sampai. Semoga anak-anak kelas 8 nanti kedepannya tidak mempunyai sifat seperti ini. Karena sifat seperti ini adalah sifat orang yang berputus asa. Allah sangat membenci orang yang berputus asa. Kemudian hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Ini tentang larangan minuman keras. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kita tahu minum sesuatu apabila kita yang mengakibatkan diri kita menjadi tidak sadar, maka hukum tersebut adalah haram. Sudah jelas ya. Contoh Pak, bagaimana kalau kita meminum beberapa pil, contoh antimo, tapi dengan dosis yang tinggi, dosisnya satu bungkus yang berjumlah 10 itu dimakan semuanya, apakah itu haram? Ya haram, karena si peminum uh, sengaja untuk meminum barang tersebut dengan tujuan agar tidak sadar. Kalau antimonya tidak haram, ya, tapi perbuatannya adalah yang haram. Ada lagi, dulu Pak Roni pernah menemukan juga di SMP 5, anaknya sudah keluar, bawa lem, ya, bawa lem. Saya tanya lem itu buat apa, dia tidak ngaku. Tapi Pak Roni tahu kalau lem itu disedot bisa mengakibatkan hilang sadar. Nah, lemnya tidak haram, tapi perbuatan anak tersebut yang apa itu namanya tidak sesuai pada tempatnya, menzolimi lem yang sejatinya sebagai mengelem sesuatu untuk merekatkan sesuatu yang dia gunakan untuk membuat dirinya menjadi tidak sadar, itulah perbuatan haram. Paham ya di sini anak-anak ya. Nanti kalau belum paham tanyakan di kolom komentar. Kemudian larangan berjudi yang bunyinya Ani Bani Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asiyallahu wa rasulah. Rawahu Abu Dawud. Abu Musa al-Ash'ari berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dadu tahu ya, judi. Kalau ada orang yang bermain judi, artinya apa? Maka ketika itu juga orang tersebut telah mendurhakai. Mendurhakai itu artinya tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Sampai ya. Kemudian larangan bertengkar. Ini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Ini Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tahasadu, dan saling hasud atau iri dengki, wala tadabaru, dan saling memalingkan muka melengos, wala taqata'u, dan saling memusuhi. Nah ini biasanya anak perempuan ini sering memusuhi perempuan, blok-blokan, geng-gengan, jangan ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan, wala yahillu lil muslimin, dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim, ayyuh jaru akhahu fawqa thalath, melebihi tiga hari. Jadi Allah memberikan batasan lek sampean pegel karo koncone ora oleh luwih karo tiga hari. Apalagi geng-gengan, apalagi plengos-plengosan, apalagi saling memusuhi, membicarakan sesuatu di belakangnya, ya saling membenci. Tapi itu perbuatan yang sangat keji. Kalau sudah 3 hari, barang siapa yang meminta maaf terlebih dahulu, itu adalah orang yang paling baik. Kenapa? Karena orang yang meminta maaf itu lebih sulit daripada menerima maaf. Orang yang saya ulangi ya, orang yang meminta maaf itu lebih sulit daripada orang yang menerima. Jadi kalau kalian wani jaluk sepuluh itu api daripada ngekei. Gengsi Pak, gengsi.
Karena itu Allah lebih menyayangi orang yang berani untuk meminta maaf dan berani untuk mengakui kesalahan. Ono sing salah ben kono wae sing jangan seperti itu. Meskipun kamu tahu kalau dia bersalah, tapi demi ukhuwah Islamiyah, demi persaudaraan sesama muslim, kamu ngalah. Karena orang yang mengalah itu bukan berarti kalah. Oke, di sini Pak Roni akan menampilkan beberapa video bahaya minuman keras, video tentang larangan judi, video tentang pertengkaran. Kalau yang ini tidak akan saya munculkan. Silakan disimak baik-baik ya. Sebentar ya. Ya, bahaya minuman keras. Sebentar. Bahaya minuman keras ya, nanti sebentar. Bahaya minuman keras ini. Korban tewas akibat miras oplosan bertambah menjadi 5 orang. Sebelumnya sejumlah pendukung Persebaya asal Sidoarjo, Jawa Timur yang hendak menuju Bandung, Jawa Barat menggelar pesta miras saat singgah di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kelima korban tewas asal Sidoarjo ini diketahui hendak menuju Bandung, Jawa Barat untuk mengawal jalannya Kongres PSSI. Para korban yang menggunakan sepeda motor ini diketahui menggelar pesta miras saat singgah di Kabupaten Subang. Selain 5 orang tewas, 3 lain dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Subang. Hingga kini Polres Subang masih melakukan penyelidikan terkait keracunan oleh miras oplosan yang menewaskan 5 orang. Oke, jadi ini ya anak-anak ya, ini video ada 5 orang yang minum minuman keras. Kalau kalian masih mau seperti ini, lanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak mau, sudah berhenti juga, jauhi. Karena selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Kita meninggalkan bersama keluarga kita. Dan juga Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah video tentang larangan judi. Silakan disimak. Nah ini anak-anak, ini judi. Judi itu bermain sesuatu dengan tujuan memperkaya diri. Ada yang berupa uang, ada yang berupa sesuatu yang berharga itu diadukan, buat taruhan. Belum tentu yang menang dia. Makanya banyak orang yang tidak sukses karena ini. Nggak ada yang sukses. Kalau mau uang banyak, bekerja dengan bahkan bapak-bapak tua barang ini pastilah kita tahu ini sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Kalau sudah berjudi, artinya tidak bisa melepaskan diri dari judi ini, maka sampai tua juga seperti ini. Jangan sampai kalau mau banyak uang bekerja.
Berapa modal Pak? 500.000. Sudah seringnya di bandar? Baru saya ini. Enggak, sebelumnya? Enggak, baru ini. Kerjaan sehari-hari apa? Hah? Tani. Di mana Pak? Tani di mana? Biasa sudah bangunan. Oh, kerja bangunan. Jadi yang di dalam itu yang kita wanted sama pemain itu. Hah? Tidak ada pemain situ. Latih. Betul. Oh jangan sakit sendiri ya. Iya. Karena perayaan Imlek itu ya, Imlek sih iyalah itu karena ini tuh iseng-iseng ada Imlek ada. Aku ada kasih tahu nggak apa-apa katanya. Bapak nggak lapor polisi kalau tahu orang main judi situ. Itu tak sampai hati Bapak. Berarti Bapak kan boleh lah. Tahu di situ ada permainan? Tak ada. Ada tamu rumah aku tak keluar. Tapi Bapak tahu orang main judi situ. Tahu lah. Ada apa? Jangan ngomong. Ada orang meninggal. Pas itu namanya. Oh, bandarnya mana? Bandarnya hari ini. Yang meninggal kemana sekarang? Yang aslinya lari. Cadangannya nih. Oh iya. Modal berapa? 600. 600.000, abang yang kasih 600.000. Abang yang kasih 600.000 untuk buka ini. Dia yang ngasih, yang dikeluarkannya 600. Dapat berapa bagian hasil kalau misalnya menang? Nggak tahu lah. Sebelum pasca Imlek kami melakukan penangkapan sampai dengan hari ini sudah 5 kasus judi yang kita amankan. Jumlah tersangka ada 20-an, ada yang 6 dan kita sudah proses. Memang pada saat ini informasi dari masyarakat banyak yang masuk kepada kami terhadap permainan judi jenis pelopor ataupun diongku. Sampai saat ini akan kita lakukan penyelidikan. Oke, jadi itu ya, larangan judi sangat nggak boleh larang ya. Kemudian video tentang tawuran. Ini ada, tolong jangan ditiru. Damai, kalau ada masalah dengan temannya bicarakan dengan baik-baik. Nggak boleh seperti ini ya. Lagi dan lagi satu pelajar harus meregang nyawanya setelah aksi brutal sejumlah pelajar tingkat sekolah menengah kejuruan SMK menyerang sejumlah pelajar lain di Jalan HBR Motik Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang masih duduk di bangku kelas 1 itu tewas dengan 8 luka sabetan di sekujur tubuh. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Yandra, seorang pelajar SMK di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang ayah masih terus meratapi foto putranya yang telah tewas akibat diserang sekelompok pelajar lain di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Selasa kemarin. Sementara sang ibu masih dirundung kesedihan karena belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa putra tercintanya. Yandra, pelajar yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK Taman Siswa Kemayoran, tewas setelah diserang sekelompok pelajar. Saat kejadian, korban dan rekannya yang tengah menunggu bus di bahu jalan, tiba-tiba diserang segerombol pelajar lain dengan menggunakan senjata tajam. Rekan korban berhasil kabur, sementara korban tewas dengan 8 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Ya tadinya mah nggak pernah ikut tawuran, cuman karena ini sama temennya, ayo ikut, nggak mau udah ikut, ya udah akhirnya dia ngikut, tadi mah nggak mau. Orang tua korban berharap para pelaku penyerangan putra tercintanya bisa segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Oke, itu ya. Ya, soal tawuran, saling benci, awal mulanya adalah saling benci, bahkan dirinya meninggal sia-sia padahal masih muda. Oke, itu ya anak-anak untuk materi pada hari ini. Nanti tugas ada di deskripsi YouTube. Tugasnya nanti di
dipahami dulu, dilihat apa saja pertanyaannya, kemudian disiapkan. Tapi jangan langsung kerjakan ya, disiapkan terlebih dahulu. Yang Pak Roni minta itu apa? Kalau ada yang kesulitan, tanyakan di grup, jangan japri ya. Karena kalau japri Pak Roni kadang tidak tahu, kalau di grup siapa tahu punya teman yang tahu bisa membantu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.